kreasi, menciptakan konten, ya. Dalam hal ini kontennya lebih ke arah digital, teknologi, Bapak Ibu ya. Nanti dibatasi apa saja teknologinya ada di RPS selanjutnya, Bapak Ibu ya. Nanti saya share RPS, tapi sekarang saya saya ringkas menjadi PowerPoint, Bapak Ibu. Pertama ada deskripsi singkat dulu Bapak Ibu, termasuk nanti luaran mata kuliah ini. Deskripsi singkatnya nanti kita semua mempelajari konsepnya dahulu tentang konten digital Bapak Ibu ya. Konsepnya apa saja, kontennya apa saja, pengertiannya, karakteristiknya, kekurangan dan kelebihannya seperti itu. Kalau sudah paham konsep dasarnya, kemudian mampu mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis multimedia dengan menerapkan nilai-nilai teknologi informasi. Tentunya untuk praktek belajar mengajar di PAI ya. Jadi nanti kalau di SD, SMP, SMA mata pelajarannya boleh apa saja dalam hal lingkup pendidikan agama Islam Bapak Ibu ya. Mungkin kalau di MA, MTS itu bisa lebih banyak materi PAI-nya. Nah, tinggal Bapak Ibu tinggal ambil saja beberapa materi. Kemudian nanti Bapak Ibu juga terampil menyusun rencana pembuatan konten berbasis multimedia Bapak Ibu ya. Kalau menyusun itu berarti mulai dari merancang, mengkreasi, mengembangkan begitu ya Bapak Ibu, hingga nanti menerapkan di kelasnya Bapak Ibu masing-masing ya. Itu untuk deskripsi singkatnya. Deskripsi luaran dari materi kuliah ini nanti Bapak Ibu bisa menciptakan konten digital Bapak Ibu, kemudian sudah bisa menerapkan di kelas masing-masing dan bagaimana respon daripada siswa-siswa Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kita akan belajar konsep dulu, kemudian pengembangan dan penilaian konten digital tersebut. Seperti tadi di awal, Bapak sudah menanyakan ada berapa kelompok sih gitu ya. Jadi memang nanti topik perkuliahan kita dibagi dua, pra UTS dan pasca UTS. Ini yang pra UTS dulu Bapak Ibu. Berarti nanti ini minggu depan sudah mulai presentasi Bapak Ibu ya. Yang pertama ada konsep dasar media pembelajaran. Ini judul temanya, topiknya yang ada di dalam kurung Bapak Ibu. Pengertian media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, dan jenis media pembelajaran. Untuk kelompok 1 pertemuan kedua. Kemudian kelompok selanjutnya, kelompok kedua pertemuan ketiga, konsep dasar multimedia pembelajaran. Pengertian multimedia pembelajaran, jenis multimedia, dan manfaat multimedia. Jadi yang pertama media pembelajaran, yang keduanya sudah multi. Kalau multi itu berarti tidak satu, jadi bisa digabungkan multi ya Bapak Ibu. Kemudian kelompok ketiga, pertemuan keempat, yang direncanakan ini adalah menggunakan sinkronus, ya Bapak Ibu disiapkan. Yang kebagian kelompok 3, konten audio pembelajaran. Ya, pengertian audio untuk pembelajaran, langkah-langkah pengembangan audio pembelajaran, kekurangan dan kelebihan audio pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, nanti khusus yang kelompok 3 ini, pertemuan keempat dicanangkan kita akan sinkronus kembali. Kemudian kelompok keempat, pertemuan kelima, pengembangan instrumen evaluasi konten digital audio pembelajaran. Jadi makalahnya dulu, konsep dasarnya terlebih dahulu, teorinya dulu dijelaskan. Kelompok selanjutnya pengembangan instrumen. Nanti ada kisi-kisi dan instrumen penilaian media audio, Bapak Ibu ya. Ini nanti nih kelompok keempat disiapkan. Apa saja, bagaimana kisi-kisinya, dan apa saja instrumen penilaiannya. Pertemuan keenam, kelompok
5, konten visual pembelajaran. Sama seperti kelompok 3, jelaskan dulu konsep-konsep dasarnya, teoritisnya, pengertiannya, langkah-langkah pengembangannya, kemudian kekurangan dan kelebihan visual ya. Kemudian kelompok ke-6, pertemuan ke-7, ini kita akan direncanakan sinkronus kembali. Pertemuan ke-7 kelompok ke-6 tentang presentasinya adalah pengembangan instrumen konten digital visual pembelajaran. Ya. Sama seperti kelompok 4, menjelaskan kisi-kisi dan instrumen penilaian terkait visual pembelajaran. Ya. Setelah kelompok 6 presentasi selesai, pertemuan ke-8 kita UTS, Bapak Ibu ya, ujian tengah semester. Kemudian ada topik selanjutnya, topik pasca UTS, Bapak Ibu. Yang pertama, konten video pembelajaran. Jelaskan dulu teoritisnya, apa itu video pembelajaran, langkah-langkah pengembangannya, kekurangan dan kelebihan video pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya kelompok 8 tentang bagaimana mengembangkan instrumen evaluasi konten video pembelajaran. Apa saja kisi-kisinya, instrumennya bagaimana, Bapak Ibu dijelaskan nanti di kelompok ke-8. Kemudian kelompok 9, pengembangan games digital. Ya. Kalau game itu kan Bapak Ibu bisa di kelas begitu ya, pakai kertas, pakai lidi, pakai kelereng. Kalau ini pengembangan games digital Bapak Ibu ya, untuk pembelajaran. Jadi ini baru teoritisnya Bapak Ibu ya, teoritisnya dulu. Pengembangan pengertian gamesnya, jenis gamesnya, dan kekurangan kelebihan games. Kemudian kelompok 9, pengembangan video pembelajaran. Nah, ini sudah membuat konten production Bapak Ibu ya. Pengembangan video pembelajaran, analisis kebutuhan, kemudian storyboard. Storyboard itu template Bapak Ibu ya. Template tapi bentuknya itu di kertas gitu ya. Prosedural, instruksional storyboard itu Bapak Ibu. Nanti untuk jelasnya bentuk storyboardnya nanti akan saya share Bapak Ibu, atau nanti Bapak Ibu bisa googling storyboard yang mungkin mudah dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian masih dalam video pembelajaran, aplikasi yang digunakan. Ya, karena banyak banget aplikasinya, cari yang mudah Bapak Ibu. Kemudian bagaimana langkah-langkah pengembangan videonya. Ya, mulai dari satu misalkan mencari materi. Kalau sudah mencari materi, tag videonya, kemudian tambahkan suara, kemudian menambahkan animasi ataupun gerak-gerak sampai ke production videonya. Sama juga kelompok selanjutnya yaitu audio pembelajaran, Bapak Ibu ya. Video, audio, kemudian visual juga Bapak Ibu. Analisis kebutuhan, storyboard, aplikasi, sama langkah-langkah pengembangannya. Dan yang ketujuh, penerapan pembelajaran PAI berbasis konten digital. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu, ini kelompok ketujuh, menerapkan ya konten digital. Bisa video pembelajaran, audio pembelajaran, atau visual, atau games digital Bapak Ibu ya. Kemudian nanti dibuat makalahnya menyangkut tentang RPP, lesson plan, hasil nilai siswa, dan respon siswa Bapak Ibu ya. Atau gini Bapak Ibu, saya edit dulu Bapak Ibu, ini mana kebalik.
ada sedikit ralat Ibu ya. Tadi kan video pembelajaran sudah masing-masing ada pasangannya. Games digital, pasangannya adalah eksplorasi pembelajaran games digital ya. Dicari nanti Bapak Ibu, kalau kelompok 3 atau kelompok 9 itu menjelaskan tentang pengertiannya Bapak Ibu ya. Jenis-jenis games pembelajaran, kemudian kekurangan kelebihan. Nah, kekurangan kelebihannya itu dalam hal games digitalnya. Nah, kalau poin keempat, kekurangan dan kelebihannya sudah merujuk ke nama games digitalnya Bapak Ibu ya. Kalau yang poin ketiga tentang nama games digitalnya, teorinya. Kalau poin keempat sudah ke alat games digitalnya namanya apa, begitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa harus dibedakan ininya. Oke. Ini untuk pasca UTS Bapak Ibu. Tadi yang hapus itu tugas kelompok Bapak Ibu ya. Nanti tugas kelompoknya Ibu menerapkan penerapan konten digital production. Jadi itu tadi saya edit dulu. Ini tugas kelompoknya Bapak Ibu. Yang pertama membuat makalah Pak. Semuanya makalahnya wajib di bawah 30% Pak. Ibu. Jadi nanti siapa yang mengecek? Boleh saya mengecek karena saya punya Turnitin Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu barangkali punya, boleh silakan mengecek sendiri. Nanti di bawah 30%. 30% boleh, maksimal 30%. Yang tidak boleh itu 31, 32, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti makalahnya Bapak Ibu diparafrase ya. Kemudian membuat mini riset penerapan konten digital. Jadi sebelum menerapkan konten, Bapak Ibu harus memproduksi dulu konten digitalnya ya. Mau apa yang diambil, mau audio, visual, video, atau games digital, boleh. Kemudian ada penerapannya nanti di kelas Bapak Ibu masing-masing, kelompok ya. Karena ini sifatnya kelompok, bagaimana Bapak Ibu? Lebih enaknya, misalkan satu kelompok 2 orang. Ini saya yang menerapkan, kemudian yang bikin laporannya orang kedua. Hasil nilainya kasih, kemudian dibikin interpretasinya, respon siswanya dikasih data mentahnya, angketnya, nanti mahasiswa kedua atau ketiga yang membuat laporannya. Atau nanti anggota kedua, ketiga mewawancarain mahasiswa yang menerapkan di sekolahnya bagaimana penerapannya, diwawancara gitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi itu nanti ini bisa tugas kelompok, meskipun Ibu nanti kelompoknya itu kan memang berjarak puluhan kilometer. Jadi dikondisikan bagaimana pembagian kelompoknya, karena ini kan ada yang buat RPP, lesson plan, hasil nilai siswa. Kalau hasil itu berarti ada yang membuat soal tesnya dulu, begitu ya. Kemudian saya menerapkan, nanti siapa yang membuat laporan hasil nilainya. Respon siswa juga gitu, dibikin dulu pertanyaan respon siswanya, kemudian saya yang menerapkan, yang membagikan respon siswa, orang yang ketiga menganalisis respon siswanya. Jadi sebuah bentuk laporan penerapan pembelajaran. Nanti kita seragamkan Bapak Ibu, ada template-nya ya, terkait tugas kelompok poin ketiga ini. Selanjutnya tugas mandiri. Ada 2 Bapak Ibu tugas mandirinya, yaitu mereview artikel jurnal ilmiah terkait konten digital. Jadi mereviewnya ini tidak mesti topik makalahnya Bapak Ibu ya. Bapaknya boleh ambil, misalkan saya kebagian konsep visual, tetapi mereview artikel jurnalnya tentang video pembelajaran PAI, boleh Bapak Ibu ya. Kalau ini boleh bebas, mereviewnya berapa artikel?
mereviewnya 5 artikel Bapak Ibu ya. Saya tulis di sini. Lima artikel nasional dan internasional. Misalkan di ini 2 Bapak Ibu, ini 3 ya. Dan nanti ada yang namanya kuis Bapak Ibu ya. Nanti saya sediakan kuis di pertemuan keberapa. Nanti saya siapkan kuis pertanyaannya untuk masuk ke tugas mandiri Bapak Ibu. Oke. Kemudian slide yang terakhir terkait bobot penilaian Pak. Mungkin ini agak berbeda dengan mata kuliah lainnya, mangga ini bisa kita sepakati bersama Bapak Ibu. Ya. Absensinya 5%, pengusulan dari saya, tugas mandiri 15%, tugas kelompok 15%, UTS 25%, dan UAS 40%. Totalnya sudah 100% Bapak Ibu. Ini sudah saya sampaikan terkait kontrak kuliahnya. Hal-hal terkait teknis yang belum disampaikan nanti kita bisa berdiskusi santai di grup Bapak Ibu ya. Termasuk template template mini riset gitu ya. Kemudian template review artikel nanti saya share di grup Bapak Ibu ya. Sudah tahu bentuk artikel ilmiah Bapak Ibu? Wujudnya belum. Pernah? Belum? Tapi pernah dengar jurnal Pak? Pernah Pak. Nah, jurnal yang di mata kuliah ini bukan jurnal catatan lapangan, bukan ya Pak Bu, tetapi jurnal hasil riset ya. Belum. Oke Bapak Ibu. Belum Pak. Belum Pak. Nah, biasanya ini ilmu yang sangat penting. Sebelumnya mohon izin tanya Pak dosen. Nggih, pripun Pak? Kita lebih lebih feminim panggil Mas dosen aja ya. Oh nggih, monggo Pak. Siap. Jenengan mestinya umurnya lebih muda kita. Nggih, monggo Pak. Ada yang belum jelas Pak? Apakah mata kuliah konten kreator seperti ini Bapak masih sebelumnya pernah mendoseni di semacam online seperti ini atau reguler langsung? Ya, saya pengalamannya reguler langsung Pak. Saya mengampu media pembelajaran termasuk khususnya ke digital ya. Berarti untuk yang online seperti ini baru kali ini Mas ya? Iya betul, baru pengalaman ini Pak. Jadi mungkin interaksi kita terbatas ya Pak ya karena online. Mungkin kalau ingin ketemu langsung beberapa boleh Pak. Kalau memang interest di mata kuliah ini boleh kita diskusi offline. Maksud nanti saya kita gini. Ya. Kalau orang seusia kami itu, kalau saya masih muda, yang lainnya udah pada tua itu Pak. Seusia kami. Masalah teknologi lempar tangan sembunyi batu. Agak gaptek Mas ya Pak ya. Tadi di grup itu rame itu, ini bahas opo, kok bingung kabeh gitu katanya itu. Oh itu Pak. Di grup mana itu Pak Kiai? Lupa. Jangan bikin gaduh Pak Kiai. Di grup mana Pak? Bingungnya sebelah mana Pak? Artinya nanti itu kan yang saya bingung itu ketika kita ngambil video itu apakah kita pelaku dari yang di video atau kita hanya memvideo gitu Pak? Oke. Ya. Kita yang memvideo Pak atau kita yang di video juga boleh Pak. Oke, itu sekedar pembukaan pertanyaan dari saya monggo teman-teman. Oke, monggo. Saya Pak. Dengan nggak paham Ki. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf Pak dosen, untuk saya menyampaikan hampir sama sih Pak. Mata kuliah ini mungkin untuk rekan-rekan yang masih belia ini memang tidak asing ya. Tapi buat kami Pak dosen, mata kuliah ini amat sangat asing. Karena kami dari dulu dididik cuma main di lapangan, nggak main gadget gitu Pak dosen. Jadi apapun yang tadi dijelaskan sama Pak dosen, kita banyak apa ya? Jadi kening kita banyak berkerut Pak. Apa ini bahasa apa gitu Pak? Karena memang kita kan Iya. banyak gaptek Pak, masih gaptek gitu. Alangkah Itu merendah Pak, dengan saya Pak mm-mm. dosen, itu merendah mereka. Jadi alangkah bijaksananya seandainya nanti Pak dosen dalam satu materi itu sebelum menyampaikan tugas itu akan memberikan contoh dulu Pak. Inilah misalnya tentang konten anu yang harusnya seperti ini. Nah, nanti hasilnya harus seperti ini contoh misalnya. Nanti kita akan meraba-raba kalau begitu Pak. Nah, kalau Bapak dosen seperti tadi menjelaskan buat kita ya masih kikuk Pak, karena kita masih itu Pak loh. Kita kan juga seperti dalam PJJ ini Pak ya, yang kami alami di 2 semester memang sinkronus itu dibatasi maksimal 4 kali Pak. 1 kali pertama, kemudian sebelum UTS, setelah UTS, dan sebelum UAS biasanya Pak, kalau sinkronus. Nah, di mata kuliah ini bagaimana Pak? Saya juga maksudnya begini Pak, bingung. Kalau diambil 4 kali pertemuan sinkronus, kita juga makin nggak paham Pak. Tapi kalau diseringin sinkronus juga kuotanya kita belum dapat uang kuota Pak. Gimana ini Pak? Biasanya kalau dari prodi 4 sinkronus ya Pak ya? Ya, 4 sinkronus selama 1 semester Pak. Oh berarti Betul, tadi Pak. saya sampaikan berarti 1 kali lagi pra UTS dan nanti pasca UTS-nya 2 kali lagi Pak ya? Iya, seperti itu Pak Jadi biasanya. kontrak kuliah dihitung 1 nih Pak ya Bu? Yang jelas Betul, Pak. Jadi nanti Jadi pertama ini pertemuan pertama ini sinkronus pertama gitu Pak. betul. Nanti sinkronus kedua pertemu kelompok 4 nggih, Bu. Oke Pak. Iya Pak. glowing. Kelompok 4 atau mau sebelum UTS, Pak, Bu? Biar bisa mereview semuanya. Sebelum UTS boleh. Sebelum UTS agar bisa direview semua kelompok begitu ya. Betul. Boleh Pak. Sip. Terima kasih konfirmasinya. Jadi nanti akan saya siapkan Pak Bu contoh-contohnya begitu ya. Video, audio, visual, termasuk games ya. Nanti ada kisi-kisi, respon siswa, RPP, lesson plan yang menerapkan media konten digital. Jadi Pak, jadi sekarang mungkin gilirannya Pak. Jadi kalau dulu orang tua yang bersabar mendidik anak, nah sekarang kan Bapak yang sebagai dosen muda ini bersabar menghadapi kita yang sudah lansia gitu loh Pak. Untuk mendidik kita Pak. Nanti tetap dari pengalaman masing-masing bisa mengkreasikan ya Bapak Ibu ya. Mengkreasikan isi dari konten digital ya. Syukur-syukur lebih jauh lagi menampilkan budaya lokal Bapak Ibu masing-masing ya. Masya Allah. Jadi memperkenalkan ke kita juga ya. Daripada kita keliling Nusantara capek Bapak Ibu ya. Jadi di-spill aja dulu benda-benda yang di sekitar Bapak Ibu yang mungkin belum saya lihat begitu ya Bapak Ibu. Oh, berarti bebas ini. Lagi iya. Monggo. Ada lagi yang ingin berpendapat? Masih bingung Bapak Ibu? Mohon izin. Monggo. Iya, nama saya Pak Hendra Pak dari Bandung. Monggo Pak. Untuk pembelajaran ini mungkin ya saya pas lihat aja gitu, pas lihat kreatif konten aja udah bingung Pak. Sebenarnya ya. Karena memang
gimana ya, kalau bukan termakan usia mungkin memang telat aja gitu ya. Kita usia udah agak panjang, tapi kan masalah teknologi digital itu kan baru hadir setelah kita lahir gitu Pak. Jadi keduluan kita. Maka bukan nih ya, jadi mohon bimbingannya gimana, contohnya gimana, itu benar-benar sulit Pak. Seperti anak kecil kita mau belajar Iqra tuh benar-benar harus ngejak dulu mungkin ya. Oh, Karena siap, Pak. pengalaman saya pribadi aja Pak, untuk buka Word aja ingin bisa copy paste itu ya alhamdulillah lancar ketika kita masuk PJJ Pak. Bisa buka laptop itu bisa PJJ aja. Kalau enggak ya mungkin nggak bisa. Iya Ya, jadi benar. mungkin saran dari saya Bapak Ibu, nanti yang para nanti para yang masih muda-muda, tolong nanti ngambil kelompoknya yang memang paling sulit ya. Yang masih muda nih, kayak siapa nih, Mbak Vivatul Baria gitu ya. Saya sudah Paling muda itu. Paling muda itu. Muda itu ya, Bu. Ada yang bilang paling muda. Paling tua, Pak. Bu Rahmawati Libi. Saya belum bisa malah Pak ini. Yang punya laptop bagus, handphone bagus, nanti bisa ngambil kelompok video pembelajaran gitu Bapak Ibu ya. Gimana kuliah? Ya. Mohon izin Pak dosen. Iya. Perkenalkan Pak, saya Lia Mulyaningsih. Sudah asal Bu. dari Tasikmalaya, domisili Bekasi Pak. Mohon izin Pak, saya kebetulan PJ dari MK yang Bapak Ampu. Iya. Dengan Pak Apanya itu? Yajid. Nah kebetulan sama Pak, saya juga sepemikiran dengan Pak Wahyudin dan Kiai Zaki bahwa memang kami ini kalau untuk konten kreator, dan saya langsung ditunjuk oleh ketua kelas untuk menjadi PJ dari MK yang di Ampu Bapak ini gitu. Nah, jadi mohon bimbingannya dari Bapak untuk kami, dan untuk masalah nilai mohon Pak, mohon sangat untuk Bagaimana Bu? permudah gitu. Oh, siap Bu. Oke Pak, begitu aja mungkin Pak dari saya. Harapan mewakili semuanya ya. Yes. Sami-sami Bu. Jadi harapan Jadi- Mohon izin, Pak. 40% dari kehadiran. Ini Pak dosen mohon izin. Monggo, monggo tadi siapa Pak? Pak Soleh. Pak, masuk Pak. Mohon izin Pak. Masuk. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak. Jadi di evaluasi di 2 semester awal itu kan masih banyak teman-teman dari A31 itu yang mengerjakan tugas itu dengan handphone Pak. Jadi yang punya laptop itu masih terbatas sekali ini Pak. Jadi PR dari pengurus kelas kemarin itu kan mengajari dari copy paste, mengetik dan lain sebagainya. Kita belum tuntas Pak. Jadi kalau ada pembelajaran konten kreator dan kita tidak dibimbing, tidak dibina, Tong nangis. ini nanti dari teman-teman banyak yang kewalahan ini Pak. Jadi mohon standarnya agak diturunkan sedikit biar teman-teman nanti bisa mengikuti. SOP. Melengkapi dari Ibu Lia ya, begitu ya. Pak. Baik Pak. Betul, Pak. Siap. Oke. Saya tampung semuanya Pak, Bu. Oke Pak. Oke. nah, numpui terakhir bisa Pak. Ini sopo. Ulah. Monggo Pak Silakan Pak Zaki. Yai, silakan. Pripun Pak? Bulia itu bukan ditunjuk, tapi kita harap untuk menjadi pembimbing kita juga, karena beliau sudah kita anggap sebagai ibu. Yang perlu kita Ibu, tahu, ya. doa seorang ibu itu makbul Pak. Maka tadi jenengan diharap untuk memberi nilai yang bagus itu harus diwujudkan gitu Pak. Oke Pak. Monggo Tonggoy. yang lainnya. Izin bertanya Pak, Alright. mengenai ini tugas mandiri. Iya. Itu setiap minggu atau gimana? Tugas Enggak. mereview artikel jurnal itu. Boleh dirapel, boleh tiap minggu. Totalnya 5 ya.
Oh gitu, kan di portal akademik udah ada tuh Pak setiap minggunya tugas. Hmm. Hmm. Oh ya, boleh nanti di situ. Oh iya, Jadi ini total ya Bapak Ibu ya. iya Pak, terima kasih. Oke. Monggo, ada lagi Pak Bu? Kalau kehadiran itu terhitung Bapak sendiri yang mengabsen atau gimana? Kehadiran saya ngabsen sendiri Bu. Jadi mohon Oh. info ya yang nggak hadir siapa saja begitu ya Bu ya. Iya. Apa nanti saya siapin Google Form-nya Bapak Ibu ya. Oh iya boleh Pak. Oke. Boleh Pak, boleh. Kalau hari ini banyak banget ya, ada 46. Berarti ada 4 orang yang nggak masuk ya Bapak Ibu. Mungkin kendala sinyal. Masuk tapi keluar lagi. Keluar masuk ya Bapak Ibu ya. Ya. Maaf. Jangan ketawa Kiai. Jadi keluar masuk. Ya sinyalnya Bapak Ibu ya. Iya, masih. Saya masih lajang. Ya, yang lainnya ada lagi Pak Bu? Kayaknya udah cukup dulu sih Pak. Oke, Bu ini Bu Lulu Lulu. itu, Pak. Bu Lulu silakan. Monggo Bu Lulu. Monggo Bu. Ini pembesar Ya, asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam kenal. Saya Lulu di Gemoy dari Semarang, Pak. Oke, saking Semarang Bu. Assalamualaikum Bu. Bos Lumpia Ibu Pak dosen. Gini Pak, saya ini penasaran di mata kuliah, kan ini ada mata kuliah konten kreatif. Ini saya penasaran, kan kita pendidikan sudah mulai tidak luring lagi nggih, tatap muka langsung. Nah, kira-kira untuk mata kuliah ini sasarannya itu kemana gitu Pak Nyun Sewu? Kita penasaran aja, maksudnya apakah ini memang diarahkan nanti kita lulusan dari ini menjadi seorang kreator atau seorang pendidik yang memahami tentang konten kreator seperti itu Pak. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Bu. Sasarannya ke hati Ibu. Jadi Bapak Ibu, sasaran khusus mata kuliah ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, Bapak Ibu paham tentang konsep video, konsep audio, konsep visual, memahami dulu, kemudian mampu mengembangkan Bapak Ibu ya. Membuat visual, kalau visual itu contohnya ya bikin brosur gitu Bapak Ibu ya. Bikin pamflet. Kalau video ya bikin video pembelajaran seperti video tata cara wudhu begitu ya Bapak Ibu. Kemudian video tata cara sholat dan lain sebagainya. Kalau audionya seperti orang mendengarkan radio Bapak Ibu ya. Jadi seperti buku kemudian dibacakan ya. Seperti itu. Atau memang audio mungkin yang lainnya bisa dikreasikan sendiri Bapak Ibu. Jadi memang outputnya yang pertama memahami jenis-jenis konten digital yang sekarang mungkin Bapak Ibu tidak secara langsung telah menerapkan itu ya Bapak Ibu ya. Telah menerapkan tetapi kurang lengkap mungkin ya. Kurang lengkap, karakteristik siswanya belum dilihat, persiapannya belum dilaksanakan, penilaiannya tidak dilaksanakan begitu. Di sini mata kuliah ini insya Allah kita pelajari itu semua. Minimalnya pernah tahu istilahnya begitu ya Ibu Lulu dan Bapak-bapak Ibu semuanya. Tidak mesti harus bikin ini, bikin itu, tidak Bu ya. Hanya seperti perkembangan di sini kemudian disampaikan di Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi Pak, mohon mungkin nanti bimbingannya mungkin kan untuk pembuatan itu kan mungkin dimulai dari Word, dari PowerPoint, itu mungkin kita bisa diawali dari yang benar-benar itu dari bawah dulu. Jadi setidaknya kita
tahu dulu bagaimana untuk presentasi, untuk membuat untuk presentasi di depan kelas atau apa, mungkin lebih ke situ Pak. Mohon bimbingannya lagi. Siap Bu, saya tampung Bu. Nggak muat Pak kalau nampung saya. Oh, maksudnya sarannya Bu. Jangan mulai Bu, jangan mulai. Jangan. Saya besar saja Pak, nggak muat kalau ditampung. Monggo, Iya Pak, saya sedikit Pak, terkait kreatif konten ini, saya bersyukur sekali bisa dapat pembelajaran seperti ini karena sekarang kan di sekolah sekarang sudah IKM, kurikulum merdeka tuh. Nah, konten kreatif itu memang sudah ada, tapi di sekolah kami baru berlaku di kelas 1 sampai kelas 1 dan kelas 4. Sementara saya yang guru kelas 6 belum. Tapi dengan adanya ini saya bisa lebih belajar lagi dari Bapak. yes. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat nantinya Bu ya. Amin. Allah, amin. Nambah ilmu pastinya. Betul Ya, Bu. sekali, Luis. Yang penting minimalnya ada rasa penasaran dulu Bapak Ibu ya, sebagai minat. Tapi Gimana tadi, ada sebenarnya yang ini bertanya? yang ada di sini semua kreator Pak. Udah punya Oh. akun kreator semua, ini merendah Pak, ini teman-teman. Betul. Jadi pasti ini nanti kelompoknya bagus-bagus nih ya. Amin. Allahumma. Amin. Kita kalau seri, Nilainya juga semua ya Pak. kalau Nilainya seri juga itu terakhiran ya Bu ya. Jatah pamungkasnya itu terakhiran. Di kolam renang, bukan sini. Biasanya lakon maju carry. Monggo liane. Ada yang ingin berpendapat? Saya Pak. Monggo Pak. Terkait dengan media atau aplikasi yang digunakan nanti apa saja Pak kira-kira untuk TikTok Pak Soleh. Cik besar jangan lupa konten diklik kreator, ya. Pak? Aplikasinya bebas Pak, yang disesuaikan dengan ini saja, dengan device masing-masing Pak. Kalau saya biasanya kalau video itu Camtasia Pak. Gitu. Atau memang yang lebih general semuanya Canva Bapak Ibu. Ya. Iya Pak. Itu Canva. Canva bisa desain visual, audio, video juga bisa Pak. KineMaster bisa Pak ya? Bisa itu KineMaster juga Pak. Bu, salam Pak. Bu, Panggil juga siapa dia? Silakan. Iya, penjinaan. Iya Kak. Ya. Wah, kok buat Pak, gimana? Ya. ini nama Antona, Pak. Iya, betul Pak. Bismillah. Semoga ada jalan. Pak. Amin. Kita doakan bersama Pak dosen panjang umur. Amin. Berkah melimpah. Amin. Asal nilainya bagus. Amin. Belakangnya itu ya. Amin. Amin ya Allah, yang kenceng banget. Amin ya Allah. Amin. Insyaallah Oke, Pak sama-sama. dosen hari Rabu ya kita ketemu Pak dosen nanti di kampus insyaallah. Monggo Pak, monggo dikabarin Pak Wahyudin. Kesini naik apa Pak? Naik motor kayaknya sama rekan-rekan lain Pak. Oh siap. Hati-hati di jalan Pak. Ya, ya Pak. Nah, nanti kalau memang acara kontrak sudah selesai, silakan Bapak Ibu untuk membentuk kelompok ya. Siap. Siap Pak. Nah, Insya Allah Pak, siapa? 13 ya Pak? G13 yang mungkin yang adil ya, yang bisa yang kiranya punya
kemampuan tapi belum bisa, tapi punya modal, pilih yang sulit gitu Bapak Ibu ya. Yang mudah-mudah Nanti nih. itu Pak dosen, Adil dong. terkait dengan pembagian kelompok itu kan ketika setiap MK itu mengharuskan ada pembagian kelompok, itu berarti ada 7 kelompok yang berbeda itu nanti. Iya Pak. Yang saling mengenal berarti. Sudah pada kenal semua Pak ini Pak? A31 itu sudah saling mengenal. Pak? 1 tahun. Oh, alhamdulillah. Kalau disamakan dengan kelompok MK sebelumnya aja gimana Pak? Kan yang sudah ada itu ilmu fikih itu. Usul fikih. Oke. Ketua aja Pak Ketua. Iya. Yang usul fikih ya? Iya. Ya, setuju. Janganlah disiplin. Tapi sama itu ada 13 kelompok Bu. Iya sama. Jangan disamakan Pak. Itu kan beda disiplin ilmunya. Iya Nah, betul. Pak Jaki punya saran tuh. Dan gaptek nomor gaptek malah payang kok. Kebanyakan grup nanti Pak. Sudah ada grup MK, ada grup kelompok. HP saya ini HP kentang Pak. Kalau saya kan kecanduan Pak. Biasanya kalau Zoom itu saya sering masuk ke WC gitu loh, saya khawatir. Kebetulan saya HP kentang, kalau kebanyakan grup nanti takut meledak HP saya ini Pak. Dijual aja Pak Amir, kadang lagi mahal. HP-nya Bu. Masalahnya gini, saya mau dibawain sama siapa gitu. Saya mau dorong saya atau mau gendong saya. Ya. Sama-sama enak nanti jalannya Bapak Ibu ya, dibikin kelompok. Siap. Kalau mau teman-teman yang bisa ingin ngebantu kelompok yang belum bisa, alhamdulillah ya. Terkait ini mungkin Pak ya, saya sangat berterima kasih untuk mengenal mata kuliah konten kreatif ini. Dan saya rasa memang kalau keperluannya sangat perlu untuk kedepannya ya Pak ya. Mohon biar kami semua bisa gitu Pak. Karena kita bukan hanya ngajar anak-anak, mungkin kita juga bisa bicara di masyarakat untuk lebih luas lagi kalau kita mampu membuat kontennya. Itu yang harapan kami sebenarnya, memang berharap sangat ingin bisa gitu. Tapi masalahnya gapteknya itu Pak. Siapa? Nah nanti yang mungkin yang minimalis aja dulu Pak ya. Ini ada sisi kreatifnya ya Bapak Ibu ya. Minimalnya kreatifnya itu ada budaya digital, budaya lokalnya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa disampaikan sekilas Bapak, contoh sekilasnya gimana gitu. Oh, contoh. Siapa? Ini saya izin share screen nih Bapak Ibu ya. Iya Pak. Bentar saya buka dulu Pak. Bentar Pak ya, saya lagi cari filenya dulu Pak. Nah, ini saya contohkan yang visual ya Bapak Ibu ya. Yang visual Bapak Ibu.
Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Sudah, Pak. Bang. Apa yang terlihat Bapak Ibu? Sudah, Yang berbeda. Belum, Pak. Nah, Iya, Pak, di silakan. Canva. Ya, muncul Canva Bapak Ibu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa searching, bisa cari, ini namanya flyer Bapak Ibu. Flyer yang ada di WA, nah ini berasal dari Canva Bapak Ibu. Nah, ini contohnya begini Bapak Ibu. Saya klik ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini visual, ini tentang menjaga kesehatan atau alur menjaga, apa ini ya? Puskesmas biasanya itu kesehatan. Nanti Bapak Ibu bisa ganti gambarnya, teksnya begitu di sini Bapak Ibu. Oh gitu. Misalkan contoh di sini ada tombol customize. Di HP juga bisa Bapak Ibu. Jadi nanti gambar dan teksnya bisa diedit Pak, bisa diganti, gitu. Nah, misalkan ini makanan sehat. Atau tata cara apa hal yang dilupakan saat berwudu. Nah, misalkan ini rukun sholat. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Apa saja nanti Bapak. Ini berbayar ya Pak? Bagaimana? Berbayar enggak Pak yang ini Pak? Ini berbayar Pak, murah Pak, 25.000. Nah, itu Pak yang salah satu per tahun Pak. Berapa Pak? 25 Pak, 1 tahun. 25.000. Iya Pak. Bisa Pak. Ini ada audio, ada visual, ada video. Masih masuk Pak. Masih masuk Pak. Misalkan yang video Pak. Naon jadi? Naon? MK ini cuma 4 bulan kan? Ya, Pak. Sampai semester depan ya Pak ya. Rek aktif gerawean antep baru. Nah, ini untuk yang video Pak. Misalkan yang ini Pak. Nah, misalkan ini videonya yang gampang bikin kata-kata ini Pak, kata-kata motivasi dari sahabat Nabi. Bisa Pak. Ali bin Abi Thalib. Nah, ini tinggal ganti kalimat Pak. Izinkan kami Anda poligami, surga menanti. Oh. Jadi nanti kalau kayak gini Pak Bu tuh. Gambar belakangnya ganti jadi padang pasir bisa Pak. Nah, seperti itu Pak. Nanti gambar belakangnya dicari di Canva-nya aja juga sudah ada Pak. Nah, ini baik, Pak. 30 detik. Nah, 30 detik. Nah, sekiranya video pembelajaran misalkan ya akhlakul karimah, masukin akhlak baik pada masyarakat di dalam keluarga. Nanti Bobo. Berarti nanti yang utama pakai Canva ya Pak? Iya Pak, ini Canva untuk semuanya bisa mengakomodir Pak, untuk semua kelompok Pak. Baik, itu 25.000 per tahun Pak? Iya, dan Bapak Ibu tidak perlu install di laptop atau di handphone Pak ya. Ini bukannya di browser aja, di Mozilla atau di Chrome Pak, jadi nggak perlu aplikasi diinstal gitu Pak. Nanti yang PR mungkin yang pakai HP Pak, itu yang tidak bisa terlalu detail itu Pak. Monggo Pak. Itu Pak, mau nanya masalah pembayaran itu Pak, biasanya pakai transfer Pak? Iyalah. Oh ini beli Shopee Pak. Oh di Shopee. Di Shopee maksudnya Pak. Tidak apa Pak, tunai. Waduh. Jadi kan kalau urusan keuangan takut juga Pak. Monggo nanti saya yang beliin, nanti bisa ke Pak Yudi nitip uangnya, boleh nanti ke saya atau mau
transfernya ke saya, nanti saya belikan, nanti akunnya, username, passwordnya, sama cara loginnya nanti saya buatkan. Ya, Pak. Baik Pak. Boleh Pak. Kelas Pak. Boleh yang kelas aja Pak. Oke, kalau yang punya saya dikasih grup, soalnya ada project saya Pak, nanti takut terganggu Pak. Maklum, barangkali ada yang. Nanti insya Allah Pak Wahyu hari Rabu ya. Kang Wahyu hari Rabu. Oke, monggo. Siapa? Betul Pak. Ini kan Pak, untuk kelas kan kita juga punya akun kayak apa ya? Ya YouTube-nya ada, segalanya kita kumpulin. Jadi kalau nanti kita beli itu pakai akun kelas aja nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa Pak. Oke, nanti berarti milik email yang YouTube nggak apa-apa. Oke, nanti tinggal bayar ke Bapak ya. Oke Pak. Oke, bayar Pak Soleh. Bapak Ibu pernah lihat di YouTube, di TikTok yang video-video seperti ini Ibu ya? Iya. Ya enggak? Iya. Nah ini mereka bikinnya di sini di Canva Bapak Ibu. Gitu. Nanti kan ya Pak ya. Ibu. Ya. Ada yang wajib enggak itu Pak? Wajib bagaimana Pak? Ini ada yang tanya pakai Canva itu wajib atau tidak? Oh sunnah Pak, sunnah. Sunahnya sunnah muakkad mungkin Pak. Bagus kan Pak? Jadi semua bahannya ya, jadi tidak pakai pihak ketiga lagi kemudian upload begitu ya Bapak Ibu. Ya. Ini kadang saya berseliweran yang seperti ini nih Pak. Oh, yang kayak di TikTok ya. Ya tuh Bu, yang kayak di TikTok. Sehati belakang. Kalau punya saya India yang sering nongol Pak. Waduh. Hollywood. Oh ada lagi Pak. Ini bagus banget ya. Kita nggak mesti ke pantai nunggu sunset, sunrise gitu enggak Bu. Sudah ada. Itu durasinya paling lama berapa menit Pak? Atau berapa detik Pak? Paling lama bisa kecil sih Pak 1 menit Pak. Tapi bisa ditambah-tambah Pak. Bisa didouble di beberapa kali lipat gitu Pak. Jadi video panjang. Misalkan digabung bisa Pak? Gimana? Bisa Pak. Digabung nanti jadi 5 menit boleh. Bayar lagi. Ya. Ini kan Lagi, bisa Pak, Bu. akun kok Pak? Ribun Bu. Masing-masing akun. Ini satu akun bisa login di share bareng-bareng bisa Bu. Maksimal berapa Pak? Maksimal penggunaan? Kurang tahu Pak. Yang penting jamnya jangan berbarengan aja Pak. Mungkin 10 atau 20 kali Pak. Berarti saya bisa sendiri saja. Boleh Bu. Ini kan tidak mahal juga. Iya Pak Bu. Pak Punten mau tanya, kalau sudah punya akun Canva-nya, dan itu kan saya kan belum pakai yang pro-nya Pak. Jadi nanti animasinya contohnya terbatas Bu. Iya. Kalau misalkan bayar sendiri tuh bisa pakai akunnya di mana? Pakai akun sayanya. Coba Boleh, tutorial Bu, Pak. Tutorial Pak. Tutorial untuk bayar sendiri Pak. Tutorial bayar sendiri Pak Bu. Iya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu beli kan beli di Shopee atau beli di tempat lain boleh. Jadi nanti kan Bapak Ibu diminta email tuh. Ya. Nah nanti Bapak Ibu dapat email seperti ini. Berarti nanti dibuka nanti. Iya, di email Bapak Ibu nanti klik tombol ini Bu. Accept invitation, setujui. Nanti Bapak Ibu langsung jadi pro nih Bu, Pak. Oh gitu. Tapi akunnya akun kita ya? Iya, akun kita Pak. Saat membeli itu kita disertakan emailnya mau email yang mana gitu. Oh gitu, siapa? Kalau dari tinggal satu kali klik tombol ini Bu, di accept, disetujui. Kalau dari Shopee ada Masuk, Pak. bisa Masuk, ini Pak. Pak. Gimana?
Kalau dari Shopee ada SPay Letter bisa, Pak? Pak. Kalau memakai ini Pak, akunnya Belajar ID bagaimana ya? Nah, itu Pak. Itu bisa gratis, Pak. Nah, cuma kan katanya terbatas sih, Pak. Iya terbatas, tapi masih bisa pakai Canva yang Pro juga, Pak. Seperti Yang itu, di Bapak, Shopee, Ibu. Nah, Pak, kalau yang di Shopee itu SPay Letter bisa, Pak? Bisa. Alhamdulillah. Soalnya LP-nya belum cair, Pak. Oke, bisa, Pak. Bisa, Pak. Nih, di sini ada pakai akun Belajar ID bisa nih, Pak. Kalau punya akunnya. Siap. Jadi lebih tinggi dari akun yang trial, yang biasa, akun Belajar ID bisa, Pak. Kan di sini. Nah, Bapak Ibu ya, nanti bikin visualnya bagus, Pak. Jadi Bapak Ibu tugas ganti edit teksnya aja, Pak. Kreatifnya bikin teksnya, Pak. Pak, diterima, Pak? Mengerti, Pak? Ya. Betul, mau diganti kreatif ganti warna, Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi yang kita bingung, artinya sesuai semester yang lalu itu ketika kuliah ini sampai 1 minggu depan. Itu kira-kira kita disuruh kirim jawaban di portal. Kalau konten kreator ini juga seperti itu. Iya, Pak. Kalau di sini per ini aja, Pak. Per minggunya, per pekannya, Pak. Sama berarti ya, Pak ya? Iya, Pak. Kalau itu Pak, games digital tuh Pak, maksudnya gimana ya? Oh, games digital, Bu. Bu. Ya. Apa lagi bicara? Apa termasuk game digital Pak? Itu Pak? Atau bagaimana? Boleh. Kalau game digital tidak kuat ya, tetapi jika berapa yang diketahui kan. Oh, ini contohnya putar nggak Pak Bu? Iya Pak. Nanti contoh-contohnya nggak mesti tentang PAI Bapak Ibu ya, bisa konten science yang lainnya boleh. Berarti kalau puisi itu untuk game apa bukan Pak? Yang saya kan bikin soal, soalnya digital itu Pak. Iya. Itu maksudnya bisa jadi ke game digital tidak? Bisa Bu, bisa. Oke. Terima kasih ini Pak. contohnya Bapak Ibu. Baik, jelas